Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, serta salam salawat kehadirat Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diklah pada bab ini ya, kalau kemarin kita bab 1 bab 2 udah selesai, sekarang kita menginjak pada bab ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran, biarlah kita mulai dulu dengan berdoa, membaca umul kitab yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini materi kita yaitu bab 3 tentang toharo. Apa itu toharo? Kalau dari bahasa Arab, toharo artinya bersuci. Ini kita lihat peta konsepnya. Konsep yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu toharo. Dalam toharo ini ada hadas, ada najis ya. Ada hadas kecil, besar. Kemudian ada najis. Najis terbagi 3, ringan, sedang, dan besar. Kemudian hadas terbagi lagi. Kalau kecil dihapuskan atau dibersihkan dengan wudhu dan tayamum. Kalau hadas besar kita bersihkan dengan cara mandi wajib atau mandi junub. Kemudian kalau najis, cara mensucikan tadi najis ringan dengan air, najis sedang juga dengan air. Kalau najis besar, salah satunya kita cuci dengan batu atau tanah atau sabun. Kemudian dari tayamum itu ada pengertiannya, ada hukum, ada sebab, ada pembatalnya, kemudian syarat, rukun, dan sunnah. Ini peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Berikutnya kita pelajari atau kita ketahui yaitu pengertian daripada toharo. Toharo dalam bahasa Arab artinya suci atau bersih. Jadi toharo berasal dari bahasa Arab, berarti suci atau bersih. Kemudian menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Itu menurut istilah. Jadi toharo menurut istilah itu menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Jadi kalau kita sudah bersih, ya, badan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita dari najis dan mensucikannya dari hadas. Itu namanya toharo. Nah, kalau kita mau beribadah kepada Allah, tentunya kita harus bersih semuanya ya, baik dari najis maupun dari hadas. Dalam bab ini kita belajar ya, di mana dalam Al-Qur'an Al-Baqarah surat kedua ayat 222 menyebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi perintah di sini, perintah menyucikan diri itu diiringi dengan perintah kepada orang-orang yang untuk bertaubat kepada Allah. Jadi Allah tadi menyukai kalau kita misalnya berdosa ya, melakukan kesalahan, kita harus bertobat. Bertobat minta ampun dan kemudian setelah minta ampun pada Allah, berarti kita membersihkan diri kita dari dosa. Nah, kemudian selain diri kita bersih dari dosa, kita juga harus bersih dari kedua hal tadi, yaitu najis dan hadas. Jadi perintah membersihkan diri ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Yang Ibu jelaskan tadi ya, nanti kalian bisa baca di buku paket itu ada bahwa Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian hadas dan cara menyucikannya. Jadi hadas dulu ya nak ya, nanti baru najis. Kalau hadas, apa itu hadas? Hadas adalah
suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci. Ulang lagi ya. Suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara atau tata aturan hukum Islam. Jadi kalau orang berhadas itu berarti dia tidak suci. Nah, hadas juga terbagi dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Sekarang mana kita kelompokkan yang termasuk dalam hadas kecil? Ya. Kalau hadas kecil, contohnya kita keluar sesuatu dari dua jalan. Apa jalan pertama? Anus. Jalan kedua, kemaluan atau kubul. Jadi yang keluar dari dua jalan yaitu dubur dan kubul. Dubur itu anus yang bisa keluar berupa kentut atau berupa kotoran. Kemudian dari kubul, kemaluan. Kalau kemaluan itu biasanya keluar misalnya air mani atau air cairan-cairan yang menyebabkan orang misalnya dari hasil suatu hubungan. Itu ya, hadas. Kemudian yang penyebab kedua orang berhadas itu. Kemudian menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Jadi seandainya kita sudah berwudu, nah kemudian kita nggak sengaja ya tersentuh dubur atau kubul dengan tangan, maka kita wudunya batal dan kita dalam keadaan berhadas kecil. Jadi jangan coba-coba ya kalau udah wudu itu pokoknya jangan menyentuh tangan ke arah dua buah jalan itu. Kalaupun pakai anduk ya harus dialasi dengan anduk. Jangan sampai tangan kita menyentuh kedua alat tersebut ya, yaitu kubul dan dubur atau anus dan kemaluan. Itulah yang menyebabkan orang berhadas kecil dari dua hal tersebut, dari dua jalan tersebut. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan kita berhadas kecil, hilang akal atau karena tidur. Epilepsi. Epilepsi itu ayan ya. Tanpa sadar dia misalnya kejang-kejang gitu ya. Itu namanya epilepsi. Gila dan mabuk. Jadi orang yang gila, orang yang hilang akalnya atau orang yang karena tidur, maka dia dalam keadaan berhadas kecil. Jadi kalau seandainya kita sudah berwudu, kita duduk-duduk di kursi atau kita di mana ya, kita tertidur. Kenapa batal wudu kita ketika kita tertidur? Karena kita nggak sadar kalau suatu waktu ketika kita tidur itu keluar sesuatu itu dari dua jalan tadi. Entah kita terkentut ya, tanpa kita sadari keluar angin ya. Dalam keadaan ketika kita tidur, maka orang tidur tadi wuduknya batal atau orang tidur tadi dalam keadaan berhadas kecil. Kemudian orang mabuk ya tahu sendiri kalau orang gila mabuk itu dalam keadaan tidak sadar. Ya, pikirannya, otaknya, pekerjaannya ya, orang yang tidak sadar sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak terpuji. Kemudian yang keempat, bersentuhan antara kulit perempuan dan kulit laki-laki yang bukan muhrim. Itu yang menyebabkan berhadas kecil. Ya, misalnya kita dengan teman kita, dengan pokoknya yang bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Tapi kalau muhrim tidak batal wudunya atau tidak dalam keadaan berhadas kecil. Kemudian cara menyucikannya. Bagaimana cara menyucikan atau membersihkan hadas kecil? Yaitu dengan cara berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air. Tetapi kalau ada air, nah ya kita tetap berwudu menghilangkannya. Kemudian bertayamum itu apabila tidak ada air. Alternatif terakhir kalau tidak ditemukan lagi kemana-mana nyari air, nggak ketemu, baru kita dibolehkan bertayamum. Ulang lagi ya, jadi cara mensucikan hadas kecil tadi dengan cara berwudu. Berwudu. Jadi berwudu itu hal penting ya dalam syarat kita untuk melaksanakan ibadah. Kemudian berhubungan suami istri. Oh ini hadas besar ya, tadi kecil yang keluar dari dua buah jalan tadi, kubul dan dubur, sekarang hadas besar. Yang dikatakan hadas besar yaitu disebabkan hal-hal berikut ini. Jadi kalau ada hal-hal ini terjadi pada kita, berarti kita dalam keadaan berhadas besar. Apa yang menyebabkan orang berhadas besar? Pertama,
berhubungan suami istri. Jadi kalau kita sudah suami istri berhubungan ya. Nah, kalau anak-anak kan belum, masih kecil nak ya, nanti ketika kalian sudah sebagai suami istri. Jadi kalau berhubungan suami istri itu kita dalam keadaan berhadas besar. Baik misalnya ya sebentar katanya misalnya dicecalin aja. Pokoknya kalau sudah kelamin ketemu berarti kita dalam keadaan berhadas besar. Kemudian datang bulan bagi wanita. Datang bulan atau haid. Berarti kalau perempuan lagi datang bulan itu berarti dia dalam keadaan berhadas besar. Kemudian yang ketiga keluar darah nifas bagi wanita ya. Bagi wanita apa itu? Nifas itu bagi wanita yang melahirkan. Kemudian keluar mani tadi ya, keluar mani tadi apabila melakukan hubungan suami istri atau tidak melakukan hubungan suami istri dia keluar mani. Berarti dia dalam keadaan berhadas besar. Misalnya laki-laki ya, dia mimpi bertemu dengan seorang kekasih atau wanita cantik. Dalam mimpinya dia mengeluarkan mani. Sehingga dia dalam keadaan berhadas besar dan harus mandi wajib. Kemudian yang terakhir, orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, dia dalam keadaan berhadas besar. Makanya orang yang meninggal itu nak ya dimandikan dengan jalan mandi wajib atau mandi hadas besar. Kemudian sekarang bagaimana cara menyucikan atau membersihkan hadas besar tersebut? Ya, kalau tadi hadas kecil menyucikannya atau membersihkannya dengan berwuduk. Sekarang kalau hadas besar menyucikannya dengan mandi wajib atau bertayamum apabila tidak ada air. Ingat kata bertayamum itu ya, nanti kita bahas di berikutnya. Ada wuduk dan tayamum, ada syarat wuduk, ada syarat tayamum. Kapan kita diperbolehkan bertayamum? Jadi mandi wajib ini syarat kita untuk membersihkan hadas besar. Kok harus mandi Bu? Iya, namanya kan syariah. Syariah itu ada ketentuan atau hukum Islam yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Cara kita menjalankan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh ajaran agama kita. Cara menyucikannya mandi wajib atau bertayamum. Nanti kita jelaskan apa itu mandi wajib, bagaimana bacaannya ya, bagaimana caranya. Kemudian najis dan cara, kalau tadi hadas nak ya, jadi kita hadas sudah, ada hadas kecil, hadas besar, sekarang najis. Najis itu adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing dan babi. Najis, jadi itu najis ya, benda kotor. Najis itu kalau dia bukan kotor bukan najis. Jadi ya, benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing dan babi. Najis terbagi 3. Ada najis muhaffafa, ada najis mutawasito atau sedang, ada najis muhalazo atau berat. Jadi kalau ditanya berapa macam pembagian najis, ada 3 macam. Najis muhaffafa atau ringan, najis mutawasito, pertengahan atau sedang. Kemudian yang ketiga najis muhalazo atau berat. Najis yang pertama itu muhaffafa. Yang mana dikatakan najis muhaffafa, yang tergolong muhaffafa yaitu najis ringan. Contohnya apa di sini? Contohnya air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali ASI. Jadi air kencing laki-laki, bayi laki-laki yang belum 2 tahun, kemudian dan belum makan atau minum kecuali ASI ibunya. Itu termasuk najis muhaffafa atau najis yang ringan. Kemudian cara menyucikannya. Ya, kita lihat satu-satu ya najis muhaffafa dulu. Jadi najis ringan itu air kencing bayi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya. Cara menyucikannya yaitu cukup dipercikkan air pada tempat yang najis, yang terkena najis. Jadi cukup dipercikkan aja airnya pada tempat yang terkena najis. Karena apa ini? Karena ini najis ringan. Kemudian yang kedua, najis mutawasito atau najis pertengahan.
Najis yang tergolong sedang, kebanyakan najis yang tergolong dalam jenis najis mutawasito seperti, nah kalau tadi air kencing bayi laki-laki nak ya, yang belum mencapai 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Sekarang najis pertengahan ini kita contohkan, kita golongkan di sini najis mutawasito, najis pertengahan atau sedang. Contohnya seperti darah. Jadi kalau kita terkena darah, nanah, kemudian terkena kotoran manusia atau binatang, muntah-muntahan, bangkai dan minuman yang memabukkan, berarti kita terkena najis yang tergolong najis mutawasito atau najis pertengahan. Najis mutawasito terbagi juga dua, ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu yang diketahui dengan indera, namanya ainiyah kan mata. Jadi najis yang dapat diketahui dengan indera seperti warna, bentuknya, baunya atau rasanya. Cara menyucikannya, dicuci dengan air yang mengalir hingga hilang warna, bentuknya, baunya dan rasanya. Jadi misalnya kita terkena tai ya, kotoran manusia atau kotoran binatang. Baik itu kotoran manusia maupun kotoran binatang seperti tai kucing, nak ya. Jadi kalau kita melihat tai kucing kelihatan kan? Warnanya kuning, mungkin tai kucing tadi ya. Kemudian bau bentuknya apa? Bentuknya mungkin lembut-lembut ya. Kemudian baunya kemana? Baunya busuk. Nah, kalau rasanya ibu nggak tahu, belum pernah nyicip ya. Kalian mungkin nanti kalau mau nyicip silakan. Nah sekarang kita lihat bentuknya, ada warnanya ya, ada baunya. Berarti itu termasuk najis mutawasito ainiyah. Cara menyucikannya, dicuci dengan air yang mengalir sampai warna, bentuknya, baunya dan rasanya hilang. Ya. Kedua, najis mutawasito hukmiyah, yaitu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera seperti warna, bentuknya atau baunya atau rasanya, namun kita yakin najis tersebut ada. Seperti percikan air kencing pada celana yang sudah kering. Ya, kelihatan lagi kan? Kita dikencing adik kita misalnya. Udah lama, udah 1 jam udah kering, udah nggak kelihatan lagi. Nggak ada warnanya, nggak ada baunya karena udah lama. Nah itu namanya najis hukmiyah yang tidak terlihat oleh mata. Jadi terlihat dari hukumnya aja bahwa itu ada najis. Diyakini bahwa ada najis di sana. Bagaimana cara menyucikannya? Dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna dan bentuknya atau baunya, rasanya karena tidak nyata. Jadi cukup disiram aja, dibersihkan dengan air kalau najis hukmiyah. Tetapi kalau najis mutawasito ainiyah tadi harus sampai hilang warna, rasa dan baunya. Karena kelihatan ya, karena nampak oleh indera kita yaitu indera mata. Kemudian yang ketiga najis muhalazo. Ulang lagi tadi naknya diingat ya, kalau najis mutawasito itu terbagi dua ya, mutawasito ainiyah dan mutawasito hukmiyah. Jenis yang ketiga yaitu ada najis muhalazo. Najis muhalazo ini termasuk najis yang berat. Berat apanya ini? Berat hukumnya, berat cara membersihkannya. Najis muhalazo yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi. Nah, baik jilatannya, air kencingnya, kotorannya, daging, tulang, darah maupun bangkainya. Jadi jangan coba-coba kita mendekati anjing dan babi ya. Karena itu termasuk najis yang berat atau najis muhalazo. Jadi jilatannya, kencingnya ya harus kita jauhi. Maka kita kalau orang Islam itu dilarang memelihara anjing kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti untuk jaga kebun kita atau jaga keamanan itu boleh. Bagaimana cara menyucikannya ya? Najis muhalazo tadi. Cara menyucikannya, dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Ya, dibasuh atau dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya harus dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Nah, itu ada gambar ya. Ada gambar tanah atau debu yang suci untuk mencampur cucian kita sebanyak 7 kali. Yang salah satunya aja pakai tanah ini. Atau yang kelima pakai tanah, yang keenam air, ketujuh air. Jadi bersih ya.
sehingga dia tidak ada lagi zat yang yang najis muhalazonya yang melekat pada tubuh kita. Terakhir ya, perbedaan hadas dan najis. Apa perbedaannya tadi udah dijelaskan ya, kalau hadas itu adalah zat yang membatalkan keadaan seseorang sehingga menyebabkan orang tadi tidak bisa melaksanakan ibadah. Kalau najis tadi ada bentuknya, kotoran manusia atau kotoran binatang yang menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Nah, untuk minggu depan ya, kita karena terlalu panjang materinya banyak, kita lanjutin untuk minggu depan dalam bab 3 ini. Wuduk dan tayamumnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kalian seperti biasa di terakhir pertemuan ya, Ibu minta kalian catat yang penting-penting atau rangkum dari materi kita ini. Karena kita sudah 3 kali pertemuan ya, ada yang masih belum ngumpul, ada yang sudah ngumpul. Nah, Ibu mohon semuanya mengumpulkan tugas. Karena akan terdeteksi siapa yang udah ngumpul, siapa belum. Nanti ketika kita ada pertemuan tatap muka, tetap akan Ibu tanya itu ya. Yang nggak ada nilai, yang ada tugasnya, yang nggak ngumpul nilai, ya nilainya kosong, nggak ada. Mau diambil dari mana? Sementara kita daring seperti ini ya. Tugas merangkum, mengumpulkan materi ini aja kadang-kadang tidak dikerjakan. Apalagi soal. Soal kan kita pasti nyontek, pasti nyontoh. Tetapi kalau merangkum kan berarti kalian sudah mendengarkan, belajarnya 2 kali. Setelah mendengarkan Ibu, kemudian kalian tulis kembali sehingga ilmu apa tuh yang kita pahami itu benar-benar kita dapati lewat pendengaran, kemudian lewat kita terapkan dengan menulis kembali atau mengingat kembali. Jadi ya, minggu depan kita lanjutin bab 3 Toharo ini tentang wudhu dan tayamum. Nanti kalau perbedaan hadas dan najis kalian sudah lihat tadi ya, najis itu apa, pembagiannya, hadas itu apa, ada pembagiannya, cara membersihkannya ya. Tolong dirangkum. Nanti kalau Ibu keluarkan soal-soal untuk ulangan harian, kalian harus bisa menjawabnya. Jadi terakhir ya, tugasnya apa? Merangkum. Jangan nanya lagi ya. Tolong kumpulkan di grup. Jangan japri. Kalau japri terlalu banyak mau dilihat. Kalau di grup kan kelompok. Oh, ini 71. Semuanya 71. Ini 72. Semuanya 72. Jadi bisa melihat satu-satu. Terkoordinir nak ya. Jadi itu ya materi kita minggu ketiga ini tentang hadas dan najis. Materinya tentang toharo, subnya hadas dan najis. Untuk minggu depan wuduk dan tayamum. Ya. Akhir kata nak ya. Terakhir ya. Ibu tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap kalau keluar rumah, kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Kemudian hindari kerumunan. Terakhir ya, tetap jaga iman kita supaya kita tetap dilindungi Allah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, dimudahkan jalan kita, dimudahkan urusan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.